karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Yang karena rahmatnya kita masih bisa bangun dari tidur kita. Kaki kita bisa berjalan menuju ke rumah Allah di saat banyak manusia yang tidak mampu menuju ke rumah Allah Azza wa Jalla. Entah berapa persen dari 230 juta muslim di Indonesia ini yang ketika subuh berangkat ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan athqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik itu salat Isya dan salat subuh. Apalagi di rumah Allah Azza wa Jalla. Makanya terkadang Nabi SAW selesai sholat subuh itu mengabsen sahabat. Beliau bertanya alaihi salatu wassalam, asyahidun fulan? Fulan ada? Enggak. Asyahidun fulan? Fulan ada? Enggak ada. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian kita bisa kajian. Sebagian orang bisa datang ke masjid tapi segitu tidur lagi. Maka semoga Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kita semua dan memasukkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, setiap sholat ketika kita tasyahud akhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berdoa, meminta perlindungan dari 4 hal. Permohonan seseorang, keinginan dan cita-cita manusia itu bergantung dengan ilmu yang dia miliki. Nabi SAW menyuruh kita berdoa dan beliau juga membaca doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Dari azab kubur. Bagaimana orang akan berlindung dari azab kubur kalau dia nggak tahu adanya azab kubur? Dia nggak pernah dikasih tahu kalau nanti mati ada azab kubur dan ada nikmat kubur misalnya. Wa min azabi jahannam, dan berlindung dari azab jahannam. Bagaimana orang-orang akan meminta perlindungan kepada Allah? Atau yang sesuai dengan tema kita hari ini, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dia nggak tahu dengan adanya api neraka, atau dia nggak percaya dengan adanya azab jahannam. Dan kita lihat manusia semakin kemari semakin terlena dengan banyaknya sarana-sarana hiburan yang membuat mereka berpikir untuk hidup kekal di dunia ini.
ada azab jahannam. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Ada cobaan-cobaan yang harus kita hadapi. Kemudian dari fitnahnya ad-dajjal. Kita nggak tahu kalau dajjal itu ada, kecuali dengan wahyu yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa akan ada fitnah yang sangat dahsyat yang akan dilewati manusia yang hidup pada hari itu. Itu fitnahnya dajjal. Jamaah rahimakumullah. Orang tua sibuk menyelamatkan anaknya dari kelaparan, dari kebodohan. Dan kita tahu ada gerakan di negeri kita yang hendak dilakukan atau sudah dilakukan oleh pemerintah kita, menyelamatkan anak-anak itu dari kekurangan gizi, dari kekurangan, apa istilahnya kekurangan gizi itu? Stunting. Yang mungkin presiden terpilih ke depan ini akan punya program kasih makan siang gratis. Itu bentuk kepedulian terhadap tubuh supaya tidak sakit, tidak cacat, dan tidak menderita. Padahal tubuh ini hanya akan dipakai berapa lama? Berapa lama mau dipakai sama antum? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Jadi tubuh yang banyak dipedulikan oleh manusia ini enggak panjang umurnya. 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika, sedikit yang lewat 70. Coba di masjid ini yang umurnya 80, berapa orang? Nah, ada yang 80? Udah habis kayaknya. Boleh jadi udah jarang sekali jam. Kalaupun masih hidup, kadang-kala dia sudah nggak mampu lagi untuk berjalan atau beraktivitas. Bagaimana kita fokus memikirkan yang hanya untuk 60-70 tahun, kita lupa memikirkan yang satu hari. Kata Allah Azza wa Jalla, satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun dari perhitungan manusia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu. Sehari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Baik, di sisi tadi kita sudah melihat bagaimana kepedulian negara kita pun. Kenapa negara peduli? Karena dilihat rakyatnya memang berpikir itu. Maka negara turun tangan. Dan akhir-akhir ini banyak produk yang dijual yang tujuannya merawat dan memelihara kulit. Apa namanya? Skincare. Dan kayaknya orang kalau bisnis skincare ini sangat menguntungkan sekali. Kenapa kok sangat menguntungkan? Karena pasarnya peduli sama kulit. Apalagi yang ditonton drakor, orang-orang Korea sana, artis-artis Korea, mereka memang putih ya, Mak. Kita nggak kayak mereka. Antum kepengin pakai itu supaya kayak mereka gitu kan. Banyak orang-orang, subhanallah, makanya laris
sampai ke desa-desa. Padahal kulit ini pada akhirnya akan dimakan tanah. Nggak bisa dibohongin jemaah. Makanya anak kadang-kadang kalau melihat kulit anak, ya Allah udah keriput dia. Sudah tua. Udah tua. Maka kita punya PR bersama. Bukan cuma anak yang menjadi seorang ustaz. Bukan hanya orang-orang yang berilmu yang berprofesi sebagai seorang ustaz, sebagai seorang guru yang punya tanggung jawab ini, tapi setiap muslim untuk berusaha menyampaikan kepada yang lainnya walaupun satu ayat. Sampaikan kepada mereka ada neraka yang nunggu kita. Nunggu, iya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritanya An-Nu'man bin Bashir. Rasul SAW naik mimbar. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Anzartukumun nar. Anzartukumun nar. Anzartukumun nar." Kata Nu'man bin Bashir, kalau orang di pasar itu akan dengar suara Nabi SAW. Beliau mengatakan, aku peringatkan kepada kalian ada neraka. Ada neraka, hati-hati sama neraka. Ketika terjadi gempa, pemerintah sudah memiliki perangkat berupa sirene untuk memperingatkan umat manusia akan adanya potensi tsunami. Biasanya di daerah-daerah pantai mereka akan melakukan itu. Sampai dipersiapkan oleh pemerintah perangkat itu. Demi apa? Demi menyelamatkan. Tapi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bukan hanya memikirkan 70 tahun hidup di muka bumi. Beliau memikirkan keabadian yang akan dilewati manusia. Baik mulai dari kuburnya sampai nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Dan dipersilahkan untuk masuk surga atau masuk neraka. Nabi memperingatkan para sahabatnya, hati-hati sama neraka. Seorang alim ulama ya, Abul Jauza, beliau mengatakan, "Law wulitu min amrin nasi syai'an." Kalau aku jadi pemerintah, aku jadi bagian dari pemerintah, punya kendali atau punya tanggung jawab, aku punya kewenangan terhadap urusan orang ini ya. Orang yang punya kewenangan itu biasanya ya dari kecil ada yang namanya RT, RW, terus lurah, mungkin camat, lalu bupati sampai ke atas. Apalah urusannya orang atau jabatan orang beda-beda. Tapi Abul Jauza mengatakan, "Lawulitu min amrin nas." Kalau aku jadi bagian dari pemerintah yang punya kewenangan, ittakhadtu manaran 'alal ardi wa aqamtu 'alaiha rijalan yunaduna fin nas an-nar an-nar. Aku, ini cerita masa lalu. Dia akan bikin menara-menara di kota-kota, dan aku akan letakkan orang di menara-menara itu yang tugasnya hanya berteriak, mengatakan an-nar, an-nar, hati-hati ada neraka, hati-hati ada neraka kalian. Beliau ingin melakukan itu karena memang kesian manusia ini terbuai dengan kehidupan dunia padahal ditunggu sama neraka. Kalau sekarang
ada billboard, ya, ada banner-banner di pinggir jalan yang bisa dipasang, ada videotron mungkin di pinggir jalan yang digunakan untuk iklan-iklan. Yang punya kewenangan tolong pasang di sana iklan. Ada neraka. Peringatkan manusia dengan adanya neraka. Sebagaimana kita memperingatkan mereka dengan bahaya yang mungkin menimpa, kita peringatkan mereka dengan neraka. Ingat bagaimana kita, bagaimana masyarakat, bagaimana negara, bagaimana dunia di saat COVID-19. Antum bisa bayangin, di mana-mana itu pelihara diri kalian, selamatkan diri kalian dari apa? Dari COVID. Ketika badai COVID datang lagi, COVID Delta yang varian Delta waktu itu banyak yang mati. Oh, semakin ketakutan manusia. Mereka takut dengan mati, mereka tidak takut dengan neraka. Padahal mati, engkau sehat pun mati. Engkau mau sehat, tidak ada virus yang namanya COVID, mati tetap engkau. Tapi kenapa engkau begitu takut dengan COVID, dengan kematian? Padahal semua orang ditimpa kematian. Antum lihat bagaimana mobil dengan tingkatan keamanan tertinggi, dia mahal sekali. Kenapa? Karena engkau kalau naik mobil ini aman. Aman dari apa? Dari mati? Ya enggak. Engkau mau di mobil, engkau mau di rumah, di atas kasur. Presiden pun mati, raja pun mati. Maka nggak ada yang bisa menyelamatkan dari kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh kita menyelamatkan diri dari kematian, tapi memerintahkan kepada kita untuk mengingat kematian karena dia pintu menuju kehidupan keabadian. Ingat kalian bakal mati, dan di sanalah ada yang namanya kehidupan yang hakiki, imma surga, imma neraka. Jamaah rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla di surat At-Tahrim di ayat 6 yang menjadi tema kajian kita. Maka harapan ana paling enggak satu ayat ini antum bawa pulang. Kalau antum punya grup, sampaikan ke grup. Antum punya kerabat, sampaikan ke kerabat. Antum punya akun di Facebook, antum angkat ayat ini. Oh, saya kan bukan ustaz. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Jangan nunggu jadi ustaz tentu. Yang punya perusahaan, sampaikan ayat ini. Yang punya toko, dia punya toko, anak buahnya 2, sampaikan. Pagi ini sampaikan sini. Buka Al-Quran. Aduh, nggak pegang Al-Quran sekarang nih, handphone. Antum bawa kemana-mana. Kalau sampai handphone antum nggak ada aplikasi Al-Quran dengan terjemahannya, masalah. Tadi cek anak buahnya semua, ada nggak aplikasi Al-Quran dengan terjemahan? Oh, belum download. Nggak peduli. Makanya tadi kita itu dibikin peduli dengan dunia. Iklan-iklan yang ada di pinggir jalan, adakah yang mengingatkan kita kepada api neraka? Urusan
mengingatkan kita untuk beli. Sekarang itu di banyak aplikasi ada notifikasi. Notifikasi itu bisa di on off kan. Yang paling sering antum dengar notifikasi apa? Hah? Shopee. Gimana bunyinya? Oh, HP-nya istri. Masya Allah. Iya. Kita suka banget dengan notifikasi itu jemaah. Kenapa? Karena menyenangkan. Bagaimana sekarang notifikasi itu diganti? Sampaikan hati-hati. Engkau bakal mati, engkau masuk neraka atau surga, engkau nggak tahu. Dan kita sebenarnya tadi setiap sholat kita diingatkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Tapi kembali kepada ayat ke-6 dari surat At-Tahrim. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat panggilan Allah di dalam Al-Quran, itu ada panggilan yang khusus buat Nabi. Kalau antum baca surat At-Tahrim ini, insya Allah kalau anda nggak salah ada 6 panggilan. Panggilan pertama itu buat Nabi. Ya ayyuhan nabi, Nabi yang dipanggil. Kemudian panggilan yang kedua yang kita baca, ya ayyuhalladzina aman. Kemudian setelah ayat ini di ayat 7 ada panggilan buat orang-orang kafir, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir. Allah panggil juga mereka. Jadi ada panggilan buat Nabi, panggilan buat orang-orang beriman, ada panggilan untuk orang-orang beriman, orang-orang kafir, dan ada panggilan untuk umat manusia. Di ayat-ayat lainnya Allah panggil biasanya ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Ini Allah panggil orang yang udah beriman. Kita tahu kalau bicara iman ada berapa rukun iman? Ada 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Para orang tua sering-sering tanya anaknya rukun iman. Sempat diadakan spesial eksperimen di sebuah SMA. Anak-anak sudah banyak lupa dengan rukun iman. Lupa. Yang punya anak buah di perusahaannya sekali-kali dites. Dites tuh. Sini. Sebutkan rukun iman. Loh, apa hubungannya sama pekerjaan saya? Apa hubungannya rukun iman dengan pekerjaan saya? Ketika engkau beriman dengan benar, kinerjamu akan bagus. Ketika engkau tahu diawasin oleh Allah Azza wa Jalla, dan engkau tahu bahwa 1 rupiah yang engkau ambil, engkau akan mempertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Yang engkau beriman dengan hari akhir, engkau beriman dengan proses pengadilan yang ada di sana, engkau beriman dengan adanya sirat yang berada di atas neraka jahanam, engkau akan jadi orang yang benar di dunia ini. Jadi korelasi antara iman dengan pekerjaan itu sangat erat sekali, jemaah. Maka sekali-kali dipanggil, tanya tentang rukun iman. Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan nomor 88 di dalam Al-Quran. Panggilan untuk orang-orang beriman. Apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nar.
peliharalah. Qu itu dari wiqayah, bisa bermakna selamatkan, bikin benteng antara dirimu dengan api neraka. Dan bukan hanya dirimu, keluargamu. Kenapa kok bicara neraka? Allah Azza wa Jalla di ayat lain mengatakan, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun dari kalian melainkan akan memasukinya. Para nabi pun nggak akan masuk surga sampai melewatin jalur neraka. Karena letak surga itu setelah neraka. Kita tahu ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, betul, tapi tetap lewat neraka. Itu sudah keputusan Allah Azza wa Jalla. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu sudah keputusan Tuhanmu yang ditetapkan. Maka kelak di hari kiamat, ketika didatangkan neraka jahanam, Allah mengatakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu didatangkan neraka jahanam. Ketika orang sedang di padang mahsyar, tahu-tahu neraka jahanam didatangkan. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu semua manusia jadi ingat. Wa anna lahu dzikr. Ternyata benar neraka itu. Keyakinan dia sampai kepada penglihatan. Kita tahu ya, keyakinan manusia itu bertingkat-tingkat. Ada yang namanya ilmu yakin, ada yang namanya ainul yakin, ada yang namanya haqqul yakin. Ilmu yakin itu keyakinan yang berlandaskan ilmu. Kita yakin dengan adanya neraka, iya. Emangnya engkau pernah lihat? Enggak, belum. Yakin. Karena yang ngasih tahu anak orang terpercaya. Nah, yang informasinya valid, bisa dibuktikan. Nanti ketika melihat neraka jadi ainul yakin, ngelihat ain, benar. Wa anna lahu dzikra. Tapi apa gunanya ingat pada saat itu? Dan nanti akan hakul yakin ketika mereka melewati neraka, apalagi yang masuk ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Benar adanya neraka itu. Dan doa para nabi ketika hendak melewati sirat, melihat umatnya, jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Doa mereka satu, Allahumma sallim sallim. Para nabi, Allah selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Bayangin bagaimana para nabi di dunia memperingatkan umatnya dari api neraka. Ketika nanti di akhirat para nabi tetap berharap umatnya selamat dari api neraka. Di ayat ini Allah menyuruh orang tua untuk memikirkan diri mereka. Selamatkan diri kalian, jangan bicara orang lain dulu. Ini pentingnya kita jemaah belajar. Ada orang tua yang ingin menyelamatkan anak, tapi lupa menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri dari api neraka, ya tentunya dengan beriman. Karena syarat utama masuk surga adalah iman, sebelum berbuat baik kepada orang lain. Jadi berbuat baiklah kepada dirimu sendiri. Orang yang berbuat dosa itu disebut menggolimin diri sendiri. Baru selamatkan keluargamu. Dan subhanallah,
Kalau kita naik pesawat, selalu ada pengarahan keselamatan. Dan itu sudah menjadi SOP yang wajib. Antum mau 100 kali naik pesawat,